Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Nah, di video kali ini kita disclaimer ya, kalau video ini berisi tentang pendapat saya atau analisis saya terhadap suatu emiten. Bukan ajakan untuk membeli atau menjual emiten tersebut. Oke, kita mau langsung aja ke videonya. Emiten yang akan kita bahas adalah ISSP atau Steel Pipe Industry of Indonesia, TBK ya. Jadi seperti biasa kita baca dulu profilnya. Nah, PT Steel Pipe Industry of Indonesia atau SPINDO merupakan perusahaan dalam negeri yang berpengalaman dalam memproduksi berbagai macam pipa baja atau tabung ya, dan berbagai produk terkait lainnya, serta selalu inovatif dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik para konsumennya. Sesuai dengan persyaratan mutu internasional, PT SPINDO memenuhi standar ASTM ya, BF, JIS, ISO, AVI, AS, dan SNI. Jaminan mutu produk SPINDO ini telah dikenal dunia luas ya, seperti negara-negara eksportirnya yaitu Jepang, Singapura, Taiwan, Amerika, Australia, dan sebagainya. Standar mutu mengharuskan setiap pipa mengalami uji tekanan tinggi untuk menghindari kebocoran. Perusahaan selalu menggunakan standar peralatan uji coba yang tinggi, misalnya hydrostatic machine, terus ultrasonic test, dan evaluation machine, holiday detector, thickness gauge, dan sebagainya ya. Banyak banget alat untuk mengetes tekanan ya. Data dari hasil uji coba tersebut selalu disimpan dalam satu bank data yang akan menjadi acuan dalam pencarian segala bentuk informasi dan keputusan di segala tingkat ya. Jadi PT Steel Pipe Industry ini atau SPINDO ini sangat jelas ya, dia produksi utamanya fokus di bidang industri pembuatan pipa. Nah, untuk shareholdernya itu sendiri dipegang oleh PT Cakra Bakti Paraputra di 55%, masyarakat di 35%, DBS Bank Ltd atau Pembeton Asian Opportunities Fund itu 6%, dan saham Treasury itu di 1,6%. Jadi totalnya 100%. Nah, ini board of directornya, presiden direkturnya Pak Ibnu Susanto ya, teman-teman bisa search siapa beliau. Dan rekan-rekannya ya, ini ada di bawahnya. Oke, langsung kita bahas saja ke case statistiknya. Nah, ini untuk pendapatan dari ISSP itu sendiri dari tahun 2020, 2021, dan 2022. 2020 berhasil membukukan laba di pendapatan di 3,7 triliun. Di 2021 itu berhasil membukukan pendapatan di 5,3 triliun, dan di 2022 ini asumsinya ISSP ini mampu membukukan pendapatan sekitar 6,3 triliun. Tapi laporan keuangan kuartal 4-nya belum dirilis, jadi ini baru estimasi. Kita cek net income-nya di tahun 2020 berhasil membukukan keuntungan atau laba bersih di 176 miliar. 2021 naik cukup signifikan, yaitu di 486 miliar, dan di tahun 2022 ini asumsinya berhasil membukukan laba di 390 miliar estimasinya ya. Tapi patut kita cermati yaitu di tahun 2021 dan 2022 ini harga batubara melonjak tinggi ya, dimana batubara ini salah satu
penunjang bahan bakar untuk melebur baja ya, salah satunya ya. Jadi mungkin HPP-nya juga akan meningkat untuk ISSP ini. Oke, kita cek di sini current PE rasionya, price to earning itu di 4,8 kali ya. Terus kita cek ke bawah, current price to sales itu ada di 0,30 dan current price to book value-nya ada di 0,47. Terbilang terdiskon ya, sekitar 53%-an ya, terdiskon untuk ke harga bukunya. Oke, kita bergeser ke balance sheet. Di sini ada cash. Cashnya itu ada 68 miliar. Ini lumayan ya untuk sekelas ISSP, cukup tebal. Total asetnya ada sekitar 7,4 triliun dan total hutangnya ada di 3,4 triliun atau sekitar 40%-an dari aset. Working capitalnya ada di 1,8 ya. Jadi dan book value-nya itu ada di 4,04 miliaran ya. 4 triliun, 4 triliun dan book value per share-nya itu ada di 560. Jadi untuk teman-teman yang ngejar saham diskonan ya, contohnya ISSP ini gitu. Oke, kita bahas price performance-nya selama belakangan ini ya. Dalam 1 bulan terakhir, returnnya cukup gede, yaitu di 7% ya, karena memang IHSG-nya naik juga. Dalam 1 minggu terakhir, ISSP di 3,9%, ini udah lumayan cukup bagus. Di 3 bulan dan 6 bulan itu kosong atau harganya sama dengan hari ini ya. Kalau misalkan teman-teman megang ISSP untuk 1 tahun yaitu minus 30%, tapi untuk 5 tahun udah cuan beggar ya, 106% ya. Oke, di sini kalau kita cek untuk analisisnya belum tersedia ya untuk ISSP sendiri, jadi ini dibayang-bayang aja ya. Oke, nah di sini saya udah rangkumin untuk kuartal 3-nya ya. Jadi asetnya tadi 7,4 triliun, terus hutangnya di 3 triliun ya. Kita cek lagi. Ya, 3,44 triliun. Sorry, ini kurang kosong nih. Ya, di sini equity-nya 4 triliun dan ya jelas ya neracanya balance. Dan jumlah saham di sini bisa kita lihat ada sekitar 7 miliar ya, miliar lembar saham, dan untuk pendapatannya itu di kuartal 3 itu di 4,751 triliun. Nah, labanya di 292,872 miliar atau return of equity atau return on equity atau pengembalian atas modal itu sekitar 7%,27 ya. ROA-nya 3,92, earning per share-nya di 41, book value-nya di 560 dan PBB-nya di 0,63 ya. Ini harga terakhirnya di 354 ya. Jadi fair-nya itu 8,6 kali ya. Jadi untuk ISSP ini kalau menurut saya kesimpulannya terbilang cukup murah atau terdiskon ya. Oke, mungkin itu saja video tentang Steel Pipe Industry of Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang pengen update ya informasinya tentang ISSP ini, silahkan subscribe dan like video ini. Terima kasih.